Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar berkenaan dengan UI UX. Saat ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana kita membuat UI UX menggunakan Figma. Apa itu Figma? Figma itu adalah aplikasi desain grafis berbasis cloud yang dirancang untuk kolaborasi tim. Jadi karena berbasis cloud ya, jadi kita bisa mengerjakan dimanapun dan kapanpun. Apalagi dirancangnya yaitu untuk kolaborasi dengan tim. Tentu saja tidak perlu atau tentu saja kita bisa menggunakannya secara bersamaan dengan tim kita. Seperti itu. Nah, dengan Figma ini pengguna itu dapat membuat desain UI atau antar muka pengguna ya, dan UI UX yang interaktif, prototipe dan animasi. Jadi kita itu bisa membuat UI dan juga UX yang interaktif, bahkan bisa diberi animasi layaknya ketika nanti saat sudah rilis aplikasinya misalnya atau webnya, itu akan sesuai, dan itu sangat memudahkan kita dalam memvisualisasikan menggunakan Figma. Nah, kelebihan-kelebihan Figma daripada yang lainnya itu memang dia itu bisa dipakai untuk kolaboratif. Jadi kita bisa bekerja secara real time dengan tim pada desain yang sama secara bersamaan. Bahkan tim pun tidak perlu ada di satu lokasi yang sama. Misalkan salah satunya ada di kantor, satu sedang WFH di rumah gitu ya. Tetap bisa mengerjakan bersama-sama. Di antara developer, marketer, copywriter dan yang lainnya itu bisa saling memantau, bahkan bisa tahu juga mana-mana yang sudah selesai atau belum, mana juga yang sudah atau yang perlu diedit. Itu fungsi kolaboratif. Kemudian dengan menggunakan Figma itu sangat efektif sekali. Kenapa? Karena satu komponen dapat digunakan kembali di seluruh desain. Jadi untuk model yang sama kita nggak perlu bikin desain lagi dari awal. Cukup satu komponen tersebut kita gunakan berkali-kali. Nah, keunggulan yang lain kita menggunakan Figma adalah karena berbasis cloud tadi. Jadi lebih mudah desain dan juga file disimpan secara online. Sehingga kita juga tidak takut apabila kehilangan sebuah data, misalkan laptop sedang rusak, tiba-tiba nge-hang, kita tetap bisa akses menggunakan laptop yang lainnya. Seperti itu. Sehingga dengan cloud itu memudahkan kita untuk mengerjakan di mana saja, kapan saja, serta sinkronisasi. Nah, sinkronisasi secara real time memudahkan tim dalam bekerja. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita masih menggunakan metode lama, ya kan, dari satu laptop atau dari satu komputer, nanti hasil yang kita kerjakan itu di copy di dalam flash disk, kemudian diberikan ke tim yang lainnya untuk dikerjakan, tentu itu sangat memakan waktu. Belum lagi nanti kalau flash disknya ternyata kena virus, akhirnya hilang, wah itu juga bermasalah juga bagi pekerjaan kita. Nah, dengan adanya berbasis cloud ini, sinkronisasi itu secara real time. Apalagi mengerjakannya saja bisa langsung bersamaan, ya kan? Maka itu sangat membantu. Dan juga file tersimpan secara cloud. Maka ketika laptop tadi rusak atau ada hal-hal yang lain, kita tetap bisa membuka file tersebut karena tersimpannya di dalam cloud. Kemudian kelebihan yang lainnya yaitu prototyping dan animasi. Nah, prototype interaktif itu sangat membantu dalam memvisualisasikan berbagai ide baik dengan tim maupun dengan klien sebelum memulai pengembangan produk. Jadi sebelum produk ini
atau desain kita itu diaplikasikan dalam sistem, entah itu nanti adalah berbasis Android atau website, ya. Nah, kita bisa visualisasikan dulu menggunakan Figma ini, bahkan sebelum atau bahkan bersamaan dengan klien. Jadi klien tahu nih, nanti aplikasi yang kita gunakan, aplikasi yang kita buat akan jadinya atau hasilnya itu akan seperti yang kita tampilkan melalui Figma. Dan itu sangat memudahkan sekali bagi kita. Sehingga ketika desain itu kita berikan kepada back end atau front end gitu ya, itu sudah fix, sudah final antara kita dengan klien. Dan itu sangat memudahkan sekali. Nah, saya kira itu untuk perkenalan pertama terkait Figma. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya.